Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia.
Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari Minggu mulai tanggal 29 Agustus, sebagai warga jemaat Gemim kita akan berbicara tentang satu topik yang saya pikir ini adalah topik yang menarik, yaitu tentang regenerasi pelayanan. Regenerasi adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Umumnya regenerasi selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan kepemimpinan. Ada yang berkata, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan penggantinya. Dari manfaatnya, regenerasi atau pergantian ini merupakan hal yang baik. Tetapi, proses regenerasi atau pergantian ini bisa menjadi suatu masalah apabila terjadi pada saat yang tidak tepat dan tidak siap. Dan menjadi mungkin di saat waktu yang salah dan tidak tepat, ini akan menimbulkan konflik dan kekacauan dalam sistem kepemimpinan, dan tentu ini akan mengganggu fungsi dan manfaat dari pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu, regenerasi harus melewati setiap proses, tahapan seleksi yang serius, supaya bisa tersedia penerus atau pengganti yang benar-benar memiliki kualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari torang pembacaan ini, dikisahkan bagaimana Elisa akan mengganti melanjutkan tongkat estafet jabatan kenabian dari sang guru Elia. Dan kita melihat bahwa kesetiaan, komitmen, integritas dan keteguhan Elisa mulai diuji, mulai dibina ketika dia dalam perjalanan bersama dengan Elia, di mana setiap kali mereka melewati sebuah tempat, baik Gilgal, Betel, Yeriko, dan sampai di sungai Yordan, Elia sang guru ini berusaha untuk membuat Elisa tetap tinggal. Nah, perlu untuk kita perhatikan di sini, ini bukan upaya Elia menghalang-halangi kemajuan dari Elisa, tetapi ini lebih kepada proses pemantapan komitmen dan tekad dari Elisa. Kita melihat dari Gilgal sampai di sungai Yordan, jawaban Elisa kepada Elia tetap sama, yaitu dia berkata bahwa demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di lain kesempatan, komitmen kesetiaan Elisa kembali diuji, di mana ada rombongan para nabi yang menyuruh Elisa berhenti mengikuti Elia dan tinggal saja bersama dengan mereka. Tetapi Elisa tetap fokus melanjutkan perjalanan dengan sang guru, yaitu Elia. Saudara, selanjutnya, di saat mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang bisa kuberikan kepadamu." Karena Elisa sadar bahwa dirinya lemah dan terbatas, maka ia meminta, "Supaya biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Mengingat Elisa hendak melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Nabi Allah bagi umat Israel, maka dia meminta sesuatu yang lebih, karena dia juga tahu bahwa tidak sedikit tantangan yang akan dia hadapi. Dia mau baik roh, semangat, dan jiwa melayani dari Elia boleh diwariskan kepadanya. Dan kita perlu tahu bahwa tujuan Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia agar Elisa bisa mengembangkan pelayanan yang telah Elia kerjakan bagi umat Allah. Dan Elia berkata,
apa yang kau minta itu adalah sukar. Karena saudara-saudara, bagi Elia mengapa sukar? Karena dalam hal memberi apa yang diminta oleh Elisa, ini merupakan otoritas dan kehendak dari Tuhan. Tuhan akan memberikan dan memperlengkapi kuasa dalam pelayanan tentu kepada siapa yang Dia kehendaki. Saudara-saudara, selanjutnya diceritakan yang mana Elisa mendapat jubah Elia yang jatuh saat Elia terangkat ke sorga. Peristiwa ini menandai bahwa regenerasi pelayanan dari Elia telah berpindah kepada Elisa. Melalui jubah itu, Elisa telah menerima kuasa yang sama seperti sang mentor Elia. Elisa kemudian dia mendemonstrasikan kuasa itu. Misalnya dia membelah air sungai menjadi 2 bagian dengan jubah yang ditinggalkan oleh Elia, dan sekarang jubah itu telah menjadi miliknya. Nah, saudara-saudara, ketika rombongan Nabi menyaksikan peristiwa Elisa membelah air itu, mereka pun berkata bahwa roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Akhirnya mereka pun tahu bahwa Elisa adalah nabi yang telah diperkenankan oleh Tuhan Allah untuk melanjutkan estafet pelayanan dari nabi mereka, yaitu Elia. Selanjutnya, saudara-saudara, mereka menunjukkan sikap hormat dengan bersujud kepada Elisa. Maka dari bacaan ini kita melihat ada beberapa hal penting. Kisah Elia dan Elisa menjadi bukti bahwa proses regenerasi pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Elia adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan dengan benar siapa yang akan menggantikan pelayanannya. Elia adalah pemimpin yang sadar bahwa manakala waktu dan tugasnya hampir selesai di dunia ini, ia harus sudah punya pengganti. Dan dari bacaan ini kita mendapati bahwa Elia benar-benar siap untuk membentuk dan memperlengkapi, memantapkan kehidupan Elisa. Dan dari Elisa sendiri, ia adalah sang murid, pengikut yang punya komitmen dan prinsip hidup yang kuat. Ia tidak pernah mundur sekalipun ada berbagai tantangan, hambatan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Ia tidak hanya setia pada Elia, tetapi komitmen Elisa terutama adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Tuhan sebagai pusat pelayanan. Hal lain yang bisa kita pelajari dari 2 tokoh ini adalah baik Elisa dan Elia, keduanya saling menopang dan saling bekerja sama. Elia semangat menopang Elisa karena Elisa sendiri juga punya keinginan kuat untuk melanjutkan semangat pelayanan dari Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam bagian Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita bisa melihat regenerasi pelayanan sebagai bagian yang harus dilakukan sebagai upaya untuk melanjutkan pelayanan agar pelayanan itu terus berlanjut dan berkembang. Misalnya, Musa mempersiapkan Yosua untuk melanjutkan perjalanan umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Daud mempersiapkan Salomo untuk melanjutkan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Yesus mempersiapkan rasul-rasulnya untuk melanjutkan dan mengembangkan misi kerajaan sorga sampai ke ujung bumi. Dan Rasul Paulus, dia mempersiapkan pengikutnya agar mereka bisa melanjutkan dan mengembangkan pelayanan yang telah Paulus rintis di berbagai jemaat. Saudara-saudara, regenerasi pelayanan harus kita lanjutkan sampai hari ini. Sebagai upaya kita terus mengembangkan pelayanan di dunia ini, karena
tantangan pelayanan semakin hari semakin lebih besar. Maka belajar dari suksesi pelayanan dan kepemimpinan Elia dan Elisa, setidaknya kita dapat belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan Allah menjadi penentu terlaksananya regenerasi pelayanan. Regenerasi pelayanan adalah inisiatif Tuhan kepada manusia. Karena tanpa campur tangan Tuhan, regenerasi baik kepemimpinan dalam pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Tuhan punya otoritas penuh untuk memilih dan memanggil seseorang dalam melaksanakan rencananya. Dan siapapun kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka kita harus melihat bahwa tugas yang diberikan kepada kita merupakan satu kehormatan yang besar yang perlu kita syukuri dengan sikap yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tunduk kepada kuasa Tuhan dan punya kerendahan hati. Tanpa kepatuhan dan ketundukan pada apa yang dikehendaki Tuhan, bisa jadi Elia tidak akan memanggil Elisa untuk menjadi penggantinya. Apabila Elia menghiraukan perintah Tuhan untuk memanggil Elisa, mungkin akan terjadi kekosongan pada posisi Elia sebagai seorang nabi. Karena tunduk pada kuasa Tuhan, maka Elia, dia bersedia untuk membimbing, memantapkan dan mempersiapkan Elisa untuk menjadi penggantinya. Begitu juga dalam pelayanan kita. Jika seorang mentor, seorang pembimbing, seorang senior tidak tunduk pada kehendak Tuhan, ia pasti akan bermasa bodoh untuk mencari penggantinya. Artinya, segala kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kelebihan yang ada padanya hanya akan dia simpan dan diamkan saja. Ia tidak mau mentransfer dan berbagi apa yang ada padanya. Dengan kata lain, orang yang seperti itu lebih bersikap egois. Dalam konteks pelayanan kita, ada pelayan yang dengan rendah hati, dia mau mempersiapkan generasi penggantinya. Oleh karena itu, dia berupaya untuk memberdayakan anggota-anggota jemaat di Kolo maupun di Bipra dengan cara dia memberi kesempatan kepada anggotanya untuk mengambil bagian dalam melayani. Dengan sabar, ia juga mengajar prinsip-prinsip pelayanan, dan itu semua tentunya bertujuan untuk menciptakan generasi penerus. Tetapi ada juga pelayan yang tidak mau memberdayakan anggota jemaat yang ada di Kolo maupun di Bipra. Ia tidak pernah memberi kesempatan kepada anggota jemaatnya untuk ambil bagian dalam mengembangkan kapasitas diri. Ternyata setelah ditelusuri, setelah didalami, ada maksud lain, di mana sang pelayan itu dia masih ingin mempertahankan posisi dan kedudukannya. Untuk itu ia tidak mau ada orang yang melebihi kapasitasnya. Saudara, kita harus ingat bahwa pekerjaan pelayanan adalah tugas bersama untuk kepentingan Kristus. Regenerasi dibutuhkan agar pelayanan terus berjalan secara berkesinambungan. Kita harus mengingat bahwa tidak selamanya kita kuat. Akan ada waktunya kita menjadi lemah. Seiring berjalannya waktu, usia kita semakin bertambah, maka kita perlu mempersiapkan generasi-generasi pengganti untuk melanjutkan tugas yang besar, yang jangkauannya juga akan lebih luas. Tetapi dalam konteks yang lain, ada juga anggota jemaat yang tidak suka jika mendapat pengajaran, pembimbingan dari orang lain. Dia menganggap orang itu atau pelayan itu telah mengguruinya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita, mari kita belajar untuk menerima setiap didikan dan bimbingan dari orang lain. Jangan merasa orang paling tahu. Maka jadilah pribadi yang punya kerendahan hati. Karena sikap rendah hati adalah bagian penting untuk membangun kerjasama antara mentor atau pembimbing dan murid. Elia sebagai pembimbing dan Elisa sebagai murid, mereka berdua punya kerendahan hati, sehingga mereka berdua bisa saling menopang, saling melengkapi, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Elia dengan sabar mengajar dan memperlengkapi Elisa. Elisa pun dengan senang hati menerima setiap pengajaran dari Elia yang adalah sang gurunya. Mereka terus membangun komunikasi yang baik, sehingga mereka bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Saudara-saudara, beberapa waktu ke depan, tidak lama lagi, sebagai warga Gemim, kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus. Maka semua yang akan dipilih dan yang akan terpilih ini akan menjadi bagian dalam satu struktur dan organisasi pelayanan. Struktur organisasi adalah hal yang penting untuk menopang tercapainya visi dan misi pelayanan gereja. Tetapi harus diingat, janganlah kedudukan atau jabatan gerejawi maupun struktur itu menjadi sasaran dan tujuan yang utama. Sebab apabila orientasi pelayanan kita hanya pada struktur dan kedudukan, maka akan rawan terjadinya gesekan dan konflik kepentingan. Orientasi kita harus mengacu pada kepentingan Kristus demi terlaksananya misi Kristus. Struktur hanyalah alat untuk mengatur, melancarkan, dan memperlengkapi jalannya kegiatan pelayanan. Dalam gereja, regenerasi perlu untuk kita lakukan. Periodisasi pelayanan itu penting dan harus dilaksanakan supaya regenerasi bisa terlaksana. Oleh karena itu, dalam mencapai tahapan regenerasi pelayanan, mari kita meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan agar kita dapat menemukan siapa yang tepat untuk regenerasi, baik kepemimpinan maupun dalam kepelayanan. Pertanyaan bagi kita, apabila hari ini adalah saat di mana kita dipanggil untuk menggantikan pelayanan, maukah kita bersedia untuk memberi diri dan menerima panggilan pelayanan itu? Dan pada saat juga kita diminta untuk menyerahkan atau meregenerasi pelayanan kita pada generasi yang selanjutnya, maukah kita merelakan, mentaati atau melakukannya? Kita semua adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan misi kerajaan Allah. Tuhan kiranya menolong kita semua